Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak dosen pengampu mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah, Bapak dosen Mizan Abrari MPD, dan yang kami sayangi teman-teman seperjuangan yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat umur, kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam serangkaian pembelajaran presentasi makalah. Selawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan buat Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjangkan mukadimah kami lagi, langsung saja saya buka presentasi pada hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami dari kelompok 4 berjumlah 4 orang akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Tahap Penyusunan Karya Ilmiah. Baiklah, sebelum kami membuka presentasi makalah pada hari ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Adila, saya bertugas sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Hidayu. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya bertugas sebagai pemakalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi. Saya perwakilan dari kelompok 4. Tugas saya di sini sebagai pemakalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani. Saya bertugas sebagai penjelas makalah. Baiklah, sekian tadi perkenalan dari kami. Kami akan melanjutkan dengan hasil presentasi kami. Selamat menyaksikan. Baiklah. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengertian karya ilmiah? 2. Bagaimana penggunaan ragam ilmiah? 3. Bagaimana teknik mengatur perwajahan karangan ilmiah? 4. Bagaimana aspek penalaran dalam karangan ilmiah? 5. Bagaimana pengertian dari penalaran induktif dan deduktif? C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui dan memahami pengertian karya ilmiah. 2. Untuk mengetahui dan memahami penggunaan ragam ilmiah. 3. Untuk mengetahui dan memahami teknik mengatur perwajahan karangan ilmiah. 4. Untuk mengetahui dan memahami aspek penalaran dalam karangan ilmiah. 5. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana pengertian dari penalaran induktif dan deduktif. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian karya ilmiah. Bagaimana dengan pengertian karya ilmiah? Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan dipublikasikan yang memaparkan hasil penelitian atau pekajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Poin B. Penggunaan ragam ilmiah. Penulisan karya ilmiah hendaknya menggunakan bahasa yang jelas, tepat, formal, dan lugas. Kejelasan dan ketepatan isi dapat diwujudkan dengan menggunakan kata dan istilah yang jelas, tepat, tidak berbelit-belit, dan struktur paragraf yang runtut. Poin C. Teknik mengatur perwajahan karangan. Yang dimaksud dengan perwajahan adalah tata letak,
layout, unsur-unsur skripsi, serta aturan penulisan unsur-unsur tersebut yang berkaitan dengan segi keindahan dan estetika naskah. Dalam pembicaraan tentang perwajahan, dikemukakan secara ringkas mengenai masalah kertas pola ukuran dan penomoran. Yang pertama, kertas pola ukuran. Supaya tiap halaman ketikan rapi, sebaiknya digunakan kertas pola ukuran. Kertas pola ukuran tersebut dipasang setiap kali mengganti halaman, dan kertas pola ukuran itu harus ditaati agar ketikan tampak rapi. Yang kedua, penomoran. A. Angka yang digunakan. Angka nomor yang lazim digunakan dalam skripsi, tesis, disertasi, atau karangan ilmiah umumnya adalah angka Romawi besar, angka Romawi kecil, dan angka Arab. B. Letak penomoran. Halaman, judul, daftar isi, daftar tabel, grafik, daftar lampiran menggunakan angka Romawi kecil yang diletakkan pada bagian bawah tepat di tengah-tengah simetris. Yang C. Penomoran subbab. Subbab atau sub-subbab dinomori dengan angka Arab sistem digital. D. Aspek penalaran dalam karya ilmiah. Penalaran dalam suatu karangan ilmiah mencakup 5 aspek, iaitu 1. Aspek keterkaitan. Aspek keterkaitan adalah hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain dalam suatu karangan. Artinya, bagian-bagian dalam karangan ilmiah harus berkaitan satu sama lain. 2. Aspek urutan. Aspek urutan adalah pola urutan tentang suatu yang harus didahulukan atau ditampilkan, kemudian dari hal yang paling mendasar ke hal yang bersifat pengembangan. 3. Aspek argumentasi. Aspek argumentasi adalah bagaimana hubungan bagian yang menyatakan fakta, pembuktian suatu pernyataan, dan kesimpulan dari hal yang telah dibuktikan. 4. Aspek teknik. Aspek teknik penyusunan adalah bagaimana pola penyusunan yang dipakai, apakah digunakan secara konsisten. 5. Aspek bahasa adalah bagaimana penggunaan bahasa dalam karangan tersebut baik dan benar, baku. Karangan ilmiah disusun dengan bahasa yang baik, benar, dan ilmiah. A. Penalaran deduktif dan induktif. 1. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif dapat diartikan dalam suatu berfikir, di mana orang memulai dari pernyataan yang umum menuju pernyataan yang khusus, spesifik, dengan menggunakan aturan-aturan yang logika yang dapat diterima. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Dikatakan penarikan kesimpulan secara langsung bila ditarik dari satu premis, sedangkan bila ditarik dari dua premis disebut secara tidak langsung. 2. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang bertolak dari pernyataan-pernyataan khusus premis untuk menghasilkan kesimpulan yang umum. Penalaran induktif terbagi menjadi 3, iaitu 1. Generalisasi, 2. Analogi, 3. Hubungan kasual. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari isi makalah kami.
Barangkali teman-teman ingin bertanya dan kurang paham, kami persilakan untuk bertanya dan insya Allah kami akan menjawabnya. Dan sekian, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari isi makalah yang telah kami siapkan. Dan yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu datangnya dari kebodohan kami sendiri. Dan semoga makalah yang kami sampaikan, yang kami buat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.